Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul kirim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Rabbul Jalil Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, yang karena nikmatnya lah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menghantarkan kita semua menjadi hamba-hambanya yang terbaik, menjadi hamba-hambanya yang selalu berada dalam ridho dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Tidak terasa sekarang ini kita sudah hampir memasuki 10 akhir di bulan Ramadan. Para ulama membagi puasa bulan Ramadan menjadi 3 jenjang sesuai dengan jumlah hari yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama, jenjang puasa yang disebut dengan saumun jasadiyah. Apa itu saumun jasadiyah? Puasa yang menitik beratkan kepada hal-hal yang bersifat fisik. Ini tanggal 1 dan tanggal 10. Maka wajar kalau awal-awal kita berpuasa akan terasa terlihat lelah, letih, haus dan dahaga, karena memang kita sedang mempuasakan jasad kita. Kita sedang memerasakan raga kita. Tapi ini kemudian akan berakhir ketika kita memasuki jenjang puasa yang kedua yang disebut dengan saumun nafsani. Saumun nafsani, puasa yang bukan lagi bicara soal fisik, bukan lagi bicara soal raga, tapi puasa nafsani ini lebih bicara kepada hal-hal yang bersifat psikologis atau kejiwaan. Artinya sanggup nggak kita mempuasakan hawa nafsu kita? Sanggup nggak kita menjaga hati kita? Sanggup nggak kita menjaga pandangan kita, pendengaran kita dari hal-hal yang bisa saja nilai ibadah puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikritisi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa yang puasanya cuma menahan lahar, lapar dan haus, tapi nilai ibadah puasa sama sekali tidak dia dapatkan.
karena dia tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa menjaga hawa nafsunya. Inilah yang disebut dengan saumun nafsaniyah. Dan ini pun akan berakhir ketika kita sudah memasuki puncak dari kita beribadah puasa, yaitu saumun ruhani, tanggal 20 dan tanggal 30. Jadi hari ini kita sedang berpuasa ruhani. Kita sudah tidak lagi mempuasakan jasad kita. Kita sudah tidak lagi mempuasakan kita secara psikologis atau kejiwaan. Tapi kita hari ini adalah sedang mempuasakan ruhani kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak secara spesifik menjelaskan bagaimana masalah ruhani ini, karena memang ruhani ini tidak ada ilmunya. Tapi minimal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis beliau menjelaskan tentang saumun rohani ini adalah bicara tentang simbol-simbol atau metafor-metafor yang ketika kita nanti sempurna ibadah kita, kita akan melalui itu semua. Jadi saumun rohani ini adalah puasa rohani. Sehingga Rasulullah masalah ini tidak menjelaskan secara terperinci, tapi hanya simbol-simbol yang Rasulullah jelaskan. Termasuk malam Lailatul Qadar yang hampir jutaan umat Islam sedang menanti kedatangan malam kemuliaan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Lailatul Qadar itu sama dengan puasa ruhani. Hanya metafor-metafor, hanya simbol-simbol yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, Rasul melihat ada sahabat yang sedang sujud, ada sahabat yang sedang bertafakkur, ada sahabat yang sedang berzikir. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, apa yang kalian lakukan malam ini wahai sahabatku? Sahabat ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami sedang menunggu malam Lailatul Qadar. Apa yang Rasulullah katakan? Malam yang kalian tunggu, insya Allah. Karena menurut ru'yah yang diberikan Allah kepadaku, sebentar lagi akan turun hujan dan kalian akan menyaksikan kita nanti akan bermandikan lumpur pada saat kita sujud. Dan apa yang terjadi? Ternyata apa yang Rasulullah sampaikan bahwa akan terjadi hujan begitu derasnya, sepertiga malam hujan turun begitu derasnya, sehingga atap Masjid Nabawi yang pada saat itu belum terbuat seperti sekarang, masih terbuat dari pelepah daun kurma, tidak sanggup menahan begitu derasnya air hujan, sampai akhirnya air pun jebol masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dan pada saat itu pula lantainya belum seperti sekarang terbuat dari marmer, tapi masih terbuat dari tanah liat. Sehingga ketika air itu masuk, bercampurlah air itu dengan tanah liat, maka jadilah lumpur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud berlumuran dengan lumpur, sampai Rasul mengatakan, inilah Lailatul Qadar, inilah malam yang kita tunggu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan malam Lailatul Qadar, Rasul mengatakan, inilah malam yang kita tunggu. Kita hari ini bermandikan dengan lumpur, kita sujud berlumpuran dengan tanah. Kalau kita coba pahami, inilah asal kejadian kita. Kita berasal dari tanah dan kita pula akan kembali kepada tanah. Apa yang kita mau sombongkan? Jadi sebuah kesadaran vertikal di dalam diri kita, sehingga kemudian kita paham tentang makna hakikat dari diri kita. Maka ketika itu sudah terbangun dalam kehidupan kita, bahwa siapa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah, maka itulah puncak keruhani seseorang dalam kehidupannya. Ketika dia menyadari akan hakikat diri, maka itulah puncak keruhani seseorang. Sehingga kemudian melahirkan satu sikap tawadu, satu sikap rendah hati. Dia tidak akan pernah menyombongkan walaupun barangkali dia memiliki segalanya. Dia tidak pernah membesarkan dirinya walaupun dia memiliki kekayaan dan jabatan.
karena dia sadar akan makom dia di hadapan Allah, dan itu tidak lain karena ruhani yang telah menghantarkan dia bersikap seperti itu. Jadi Lailatul Qadar Rasulullah hanya menjelaskan simbol berlumuran dengan tanah ketika sujud, itulah hakikat diri kita. Yang pada akhirnya kita menyadari akan kelemahan kita. Jadilah kemudian kita menjadi manusia-manusia yang rendah hati di hadapan Allah. Maka puncak ruhani seseorang itu adalah ketika dia menyadari bahwa dirinya itu lemah, bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, karena yang memiliki apa-apa itu adalah Allah. Bagaimana ini pun terjadi kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, bagaimana Allah memuji puncak keruhaniannya Nabi Musa alaihissalam. Ketika dalam munajatnya Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa, hai Musa, kalau seandainya nanti kau bermunajat kepadaku, kata Allah, tolong kau hadirkan makhlukku di mana engkau lebih mulia dari dia dan dia lebih hina dari engkau. Jadi diperintahkan oleh Allah Nabi Musa untuk mencari makhluk di mana Nabi Musa lebih hebat dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina dari Nabi Musa. Kata Allah, hadirkan dia padaku wahai Musa, kau cari dia. Dicarilah oleh Nabi Musa alaihissalam. Dari yang bernama manusia, di hutan, di gunung, di lautan, tidak satupun Nabi Musa menemukan di mana ada makhluk Allah yang unggul dan yang lemah. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Kullu ya'malu ala syakilatih. Begitu Allah mengatakan bahwa setiap manusia itu sesuai dengan kemampuan dan skill dalam kehidupannya. Dan plus minus itu ada. Maka jangan pernah kita meremehkan seseorang. Bisa jadi apa yang kita remehkan, kita tidak memilikinya. Sampai akhirnya Nabi Musa kemudian ke ranah binatang. Dicarinya binatang yang dimana Nabi Musa lebih bagus daripada binatang itu. Dari seekor merak yang ketika Nabi Musa melihat biasa-biasa saja, sampai Nabi Musa ingin menghadirkan burung merak ini di hadapan Allah. Ternyata burung merak ini ketika dia mengepakkan sayapnya begitu indahnya. Diurungkanlah niat itu. Sampai di antara keputusasaan Nabi Musa alaihissalam tidak menemukan makhluk yang Allah minta. Nabi Musa melihat ada seekor anjing buduk. Kata Nabi Musa, ini yang barangkali aku bisa persembahkan di hadapan Allah. Seekor anjing buduk yang tidak punya keistimewaan apa-apa. Tapi ternyata Nabi Allah Musa alaihissalam menemukan keistimewaan anjing itu, di mana daya penciuman anjing dan penglihatan anjing jauh melebihi daripada penglihatan dan penciuman kita manusia. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam tidak membawa makhluk satupun. Lalu di hadapan Allah, dan saat dia bermunajat, dia mengatakan, ya Allah, aku sudah mencari makhluk yang kau inginkan, di mana aku lebih mulia dari dia dan dia lebih hina dariku, ya Allah. Aku cari di hutan, di gunung, di lautan, bahkan dari yang namanya manusia sampai ranah binatang, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini di mana aku lebih mulia dan dia lebih hina. Semuanya punya kelebihan, punya kekurangan, ya Allah. Apa jawaban Allah? Hai Musa, kalau seandainya saja kau bawa makhlukku itu di hadapanku, di mana engkau merasa lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina darimu, wahai Musa, maka sesungguhnya engkaulah yang akan aku coret dari daftar kenabian dan kerasulan. Jadi kalau seandainya Nabi Musa bawa makhluk di mana dia lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina dari Nabi Musa, Allah akan pecat Nabi Musa. Allah akan coret dari daftar kenabian dan kerasulan. Kenapa? Karena dengan begitu Nabi Musa merasakan dia orang yang hebat. Dan disitulah puncak kesombongan seorang makhluk. Tapi Nabi Musa berhasil. Ketika diuji oleh Allah bagaimana puncak kerohaniannya, dia menyadari bahwa kebesaran itu hanya milik Allah. Kita semua tidak punya apa-apa. Nah, inilah puasa rohani kita. Saumun rohani, ketika kita sadarkan diri kita bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Disitulah kita merasa diri kita lemah. Dari mulai kita fajar sampai tenggelam matahari, kita akan merasakan betapa lelah, letih, lapar, haus dan dahaga kita rasakan. Disitulah kita merasa bahwa kita itu lemah. Bahwa disitulah kita itu
tidak punya apa-apa kalau bukan pertolongan Allah. Dan bukan hanya itu, saumun rohani kemudian membangkitkan dari situ semangat kebersamaan kita, semangat kita untuk memberi, semangat kita untuk berinfak dan bersedekah. Pada saat kita puasa rohani di akhir Ramadan, kita banyak merenung, ya Allah, ternyata tidak enak hidup dalam keadaan miskin, tidak enak hidup dalam keadaan lapar, tidak enak hidup dalam keadaan haus dan dahaga. Iya, kalau kita masih bisa menikmati berbuka puasa dengan menu yang segala lengkap karena kita bisa membeli. Tapi bagaimana nasib orang-orang miskin? Bagaimana nasib anak-anak yatim yang mereka hidup di kolong-kolong jembatan, yang mereka bukan hanya tidak makan di bulan Ramadan, tapi di bulan lain-lain pun mereka merasakan kegetiran hidup. Dari situlah kemudian melahirkan sikap empati kita kepada mereka. Maka kemudian kita lahirkanlah satu sikap di mana kemudian kita peduli dengan memberikan infak dan sedekah kepada mereka, orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan. Nah, itulah orang yang sukses dengan puasa rohaninya, ketika dia menyadari hakikat diri dia, betapa dia makhluk yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pertolongan Allah. Dan kemudian membangkitkan semangat kebersamaan untuk selalu berbagi dalam kehidupan ini. Inilah manusia yang terbaik ketika dia keluar dari Ramadan. Bukan hanya dia memiliki kecerdasan secara spiritual, tapi juga memiliki kecerdasan secara sosial. Puasalah yang telah melatih kita untuk menjadikan diri kita orang-orang yang sadar akan makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini senantiasa akan menghantarkan kita untuk selalu dekat dengan Allah, dan juga sekaligus mampu merasakan penderitaan orang lain dengan kemudian kita berbagi kepada sesama. Inilah ciri daripada wali min aulia Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita mampu melaksanakan ibadah Ramadan dengan ibadah puasa, dari saumun jasadiyah, saumun nafsaniyah, hingga puncaknya adalah saumun rohaniyah, sehingga ketika kita menyadari akan kelemahan kita dan kita menyadari bahwa ada orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan yang harus kita bantu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsurana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman
وادخلنا الجنة مع الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم ولذكر الله أكبر.